memang memiliki tato. Sosok orang tua Egy alias Peggy Setiawan alias Perong pelaku DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon baru terungkap. Sempat beredar isu bahwa Egy adalah anak polisi, namun isu itu kini terbantahkan. Dikutip dari tribunnews.com, kasus Vina Cirebon 2016 masih menjadi sorotan, lantaran kasus 8 tahun lalu belum terungkap sampai sekarang. Salah satu pelaku DPO Peggy alias Egy baru ditangkap di Bandung. Sebelumnya banyak isu bahwa ayah Peggy adalah seorang polisi. Namun setelah ditelusuri, keluarga Peggy alias Perong alias Egy hanyalah orang biasa. Keluarga Egy juga dikenal keluarga yang sederhana. Ayah Egy juga ternyata bekerja sebagai seorang kuli bangunan. Egy diduga menjadi otak pembunuhan terhadap Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam. Setelah Egy ditangkap, rumah sang nenek yang terletak di Desa Kepompong, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, digeledah polisi pada Rabu 22 Mei. Tetangga Peggy, Mas Niah, mengatakan sebelum melakukan penggeledahan, polisi sempat mendatangi rumah Peggy pada tahun 2016 setelah Vina tewas. Ibunda dari Peggy Setiawan, tersangka pembunuhan Vina yang 8 tahun buron, mengaku bahwa sang anak selama ini tak pernah disebut sebagai Perong. Peggy alias Perong sendiri disebutkan oleh 8 pelaku yang sudah mendekam di balik jeruji besi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kini, Peggy pun sudah ditangkap kepolisian. Selama 8 tahun, kepolisian memburu Peggy dengan alias Perong yang diduga juga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Kartini menyebut bahwa anaknya selama ini tak pernah dikenal dengan alias Perong. Kartini menuturkan bahwa Peggy justru biasanya dipanggil oleh saudaranya dengan sebutan Pegot. Oleh karena itu, Kartini meyakini anaknya bukan pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan. Apalagi, Kartini mengaku sudah bertemu dan berkomunikasi dengan Peggy, bahwasanya Peggy menyebut tak tahu menahu soal kasus Vina dan juga Eki. Saat bertemu Kartini, Peggy diakuinya sudah mengucapkan permintaan maaf. Peggy Setiawan alias Perong ditangkap oleh Dirkrimum Polda Jawa Barat pada Selasa 21 Mei malam di Bandung, Jawa Barat. Peggy saat itu sedang ikut ayahnya bekerja sebagai buruh bangunan. Rumah Peggy Setiawan alias Perong ternyata sudah pernah didatangi oleh pihak kepolisian pada tahun 2016 terkait pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Namun saat itu polisi hanya membawa sepeda motor Peggy dan tidak ada proses hukum lanjutan. Peggy Setiawan ditangkap baru-baru ini setelah kasus pembunuhan tersebut viral di media sosial. Diketahui Peggy Setiawan baru ditangkap di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Mei setelah buron 8 tahun. Ketua RW setempat, Ikin Sodikin, mengungkap reaksi ayah Peggy, Saprudi, saat kontrakannya di Ketapang, Kabupaten Bandung Barat digeledah polisi terkait kasus pembunuhan Vina. Saprudi diketahui telah tinggal di kontrakan tersebut selama 10 tahun. Sementara Peggy diinformasikan baru mulai mengontrak di kontrakan tersebut sekitar 5 hari sebelum penangkapan. Setelah digeledah, ayah Peggy mengaku tidak menyangka anaknya ditangkap polisi. Ayah Peggy pun berharap kasus ini bisa segera selesai karena keluarga meyakini anaknya tidak terlibat dalam kasus ini. Sementara itu, secara terpisah, kuasa hukum Peggy Setiawan bernama Sugianti pada Sabtu 25 Mei mengungkap kejanggalan dari ciri DPO kasus Vina. Menurutnya, kliennya sudah pernah didatangi polisi pada tahun 2016, 2 hari setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016. Namun saat itu hanya motor Peggy yang dibawa polisi dan tidak ada proses hukum lanjutan. Hanya saja tidak disebutkan rumah yang mana yang diperiksa polisi saat itu. Sugianti pun mempertanyakan mengapa polisi baru menangkap Peggy sekarang jika memang diyakini sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Oleh karena itu, Sugianti meyakini Peggy tidak bersalah dalam kasus pembunuhan ini. Lebih lanjut, dia menilai penetapan tersangka terhadap Peggy tidak sesuai prosedur yang benar. Menurutnya, penyelidikan seharusnya dimulai dari awal, bukan mengikuti alur dari 8 tahun yang lalu. Oleh karena itu, pihaknya mengajukan gugatan pra-peradilan terkait penetapan Peggy sebagai tersangka di Polda Jawa Barat.
Kuasa hukum dua terpidana kasus Vina Cirebon, Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prialiantin disorot Hotman Paris. Sebelumnya, Titin muncul mengaku kliennya sebagai korban salah tangkap dalam kasus pembunuhan Vina. Saka Tatal mengeklaim dirinya tidak ada di lokasi kejadian saat pembunuhan dan pemerkosaan Vina di Cirebon pada 2016 silam. Dikutip dari tribunnews.com, Titin mengatakan adanya kesalahan dalam melakukan penangkapan sejumlah pihak. Hotman Paris selaku kuasa hukum keluarga korban Vina menanggapi pernyataan dari pihak Saka Tatal. Pengacara kondang ini menantang Titin untuk membuktikan beberapa hal jika benar Saka Tatal adalah korban salah tangkap. Tantangan itu diungkap Hotman Paris melalui unggahan Instagram pribadinya pada Sabtu 25 Mei. Dalam postingannya, Hotman mempertanyakan adakah upaya kuasa hukum Saka mengajukan peninjauan kembali demi bisa membebaskan kliennya. Pasalnya, Hotman Paris menyoroti sikap Titin yang begitu lantang koar-koar di televisi membantah keterlibatan kliennya dalam pembunuhan Vina. Hotman pun meminta wartawan untuk membantu menanyakan perihal tersebut kepada kuasa hukum Saka Tatal. Kasus Vina Cirebon. Ada satu pertanyaan kepada pengacara Saka. Apakah Anda mewakili Saka mengajukan upaya hukum banding atau PK terhadap putusan pengadilan yang menghukum Saka? Anda mengatakan bahwa Saka itu tidak terlibat, tidak bersalah. Anda begitu lantangnya ngomong di televisi berjam-jam, tampil di TV. Tapi bolehkah, maukah Anda menjawab pertanyaan yang sangat simpel ini? Sebab kalau Anda tidak banding, Anda tidak PK, maka semua pernyataan Anda menjadi gugur terpatahkan. Kenapa Anda tidak upaya hukum kalau memang Anda merasa kliennya tidak bersalah? Jadi tolong dijawab melalui media atau di Keiga Gua ini, atau tolong para wartawan nanya ke pengacaranya Saka, apakah Anda banding atau PK atau upaya hukum apa? Oke? Kuasa hukum keluarga Vina. Sosok Peggy Setiawan alias Peron terus menjadi sorotan publik. Terlebih terduga pelaku pembunuhan Vina Cirebon itu dibela habis-habisan oleh ibu kandungnya bernama Kartini. Ibu Peggy memuji anaknya yang soleh, tetapi di sisi lain jejak digital mengungkapkan fakta lain. Menurut Kartini, anak pertamanya itu tidak pernah merokok, apalagi minum minuman keras. Bahkan Peggy disebutnya tidak pernah meninggalkan salat. Oleh karena itu, Ibu Peggy meyakini sang anak tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Di sisi lain, pernyataan Kartini itu menjadi sorotan karena fakta sebaliknya terungkap dari rekam jejak Peggy di media sosial. Dalam akun Facebooknya, Peggy pernah berfoto sambil merokok. Bahkan foto tersebut diunggah pada 2015 atau sebelum kasus pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan banyak juga foto Peggy sedang kongkow bersama teman-temannya. Ada pula foto motor warna pink dengan modifikasi dan beberapa stiker. Peggy juga pernah memposting foto sedang shisha dengan temannya. Selain itu, Peggy juga pernah memamerkan tato di bagian tangan kanannya. Tato yang berada di bagian dalam tangannya itu bergambar bintang dan berwarna merah. Bahkan saat ditangkap polisi baru-baru ini terlihat pada foto yang beredar jika Peggy memang memiliki tato.